Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Kita presentasi dulu aja ya. Harum Marcella. Tangan. Oke, Cantika. Destin. Ya. Cindil. Ika. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu apa? Hak atas kekayaan intelektual atau haki. Ada yang pernah dengar nggak haki itu apa? Pengertian dari hak atas kekayaan intelektual. Ada yang pernah dengar? Kalau hak cipta, ada yang pernah dengar nggak? Belum ada yang pernah dengar. Kayak orang itu loh, aku kan pasti punya hak cipta. Cipta itu sama ada masuk dalam hak atas kekayaan intelektual. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual, yang kedua itu mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual, terus yang ketiga itu mengidentifikasi dasar hukum hak atas kekayaan intelektual, yang keempat itu mengemukakan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual atau haki, terus yang kelima itu menunjukkan dasar hukum haki, yang keenam itu mempresentasikan haki. Lalu yang pertama, pengertian haki menurut para pakar sebagai berikut. Yang pertama, Ismail Saleh. Itu ada dasar hukum haki di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ada yang tahu nggak ini undang-undangnya tentang apa? Membahas tentang apa? Boleh searching. Siapa yang bisa jawab? Kasih komentar. Tentang hak siswa. Betul ya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu membahas tentang hak cipta. Kemudian yang dasar hukum yang kedua yaitu ada UU Nomor 14 Tahun 2001. Nah, ini tentang paten. Kemudian yang ketiga ada UU Nomor 15 Tahun 2001 yaitu tentang merek. Yang keempat ada UU Nomor 30 Tahun 2000 yaitu tentang rahasia dagang. Dan yang terakhir ada UU Nomor 31 Tahun 2000 yaitu tentang desain industri. Kemudian ada syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Nah, jadi tidak semua karya itu punya kesempatan untuk dijadikan hak paten. Jadi misal kamu nemu apa, tapi kalau belum memenuhi syarat itu belum bisa jadi milik kalian, jadi dipatenkan kayak gitu. Nah, syaratnya itu ada berapa? Ada 3. Ini yang pertama ada bersifat baru. Nah, bersifat baru ini maksudnya itu hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan baik di media sosial maupun media lainnya gitu. Kemudian misal kalian udah punya ini ya karya terus sifatnya udah baru nih. Nah, langkah selanjutnya untuk mendapatkan hak paten itu bagaimana? Yaitu langkahnya kalian mengajukan permohonan. Kemudian setelah mengajukan permohonan akan memperoleh tanggal penerimaan hak paten atau hak cipta itu. Kalau jika karya intelektualnya dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan untuk mendapatkan haknya itu gagal karena belum mendahului tanggal penerimaan. Kemudian yang kedua itu bersifat inventif. Nah, inventif ini maksudnya itu kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada, sama kayak halnya terbarukan gitu, masih fresh, masih baru, masih belum ada yang menciptakan sebelumnya. Dan yang ketiga itu syaratnya itu bersifat aplikatif. Aplikatif ini maksudnya yaitu hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang dan juga memiliki manfaat bagi masyarakat. Semakin hasil penemuan kalian itu digunakan oleh masyarakat luas, berarti mengindikasikan bahwa penemuan kalian itu berhasil sebagai
muncul. Oke, selanjutnya itu ada prosedur mengajukan permohonan haki. Oke, nah prosedurnya ini untuk syaratnya nanti kan harus terbarukan ya, karya intelektualnya itu terbarukan. Nah kalau emang udah benar-benar terbarukan nih, kalian bisa lanjut ke langsung ini mengajukan sambil membuat spesifikasi paten. Tapi kalau belum terbarukan maka bersifat belum terbarukan itu maka harus membuat proposal terlebih dahulu. Nah itu kalau udah baru ini membuat spesifikasi paten. Nah persyaratan lain berupa persyaratan formalitas. Nah itu terdiri ada, boleh dia dibacakan A sampai C. Sampai C. Surat pernyataan hak yang merupakan kenyataan pemohon paten bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Di surat pengalihan hak yang merupakan bukti pengalihan hak dari individu dilempar kepada pemohon paten jika individu dan pemohon bukan orang yang sama. C. Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Oke. Kemudian yang keempat itu ada fotokopi KTP atau identitas pemohon. Kemudian yang kelima ada fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir. Lalu ada fotokopi NPWP. NPWP tahu nggak? Nomor pokok wajib. Nah, kemudian ada fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon, badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Kalau udah persyaratan yang di atas ini udah terpenuhi, barulah kalian tinggal menunggu pengumuman bahwa hak ciptanya tuh udah diumumin gitu sama pihak sana. Tuh paling lama itu 18 bulan setelah pengajuan tadi. Oke, kemudian ada pemeliharaan paten. Nah itu kalau orang yang punya apa ya, mengajukan paten kayak gitu tuh ada juga biaya untuk pemeliharanya. Pemegang hak paten itu berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Nah, besaran biaya itu ditetapkan dengan peraturan Kementerian Hukum dan HAM, peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dan batas waktu untuk melakukan pembayaran itu setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Misalnya saja kalian mengajukan patennya itu tanggal 2 Februari, berarti bayarnya itu tanggal berapa? Misal 2 Februari 2018, berarti bayarnya kalau pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian, jadi sama 2 Februari di tahun 2009. Oke, ini materinya sudah selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Ya. Sebelum lanjut mungkin kita ada SDG dulu ya biar tambah semangat lagi nih. Dia SDG-nya itu kalau misalnya dia kesini terus ke belakang, terus angka kelima itu nanti tepok kayak gitu. Tapi lanjutin dari misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya tepok, 6, 7, 8, 9 tepok, balik lagi 11, 5. Tapi nanti kalau misalnya kakak langsung ngerubah angkanya, langsung cepet ya. Jadi kalau misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5 tepok, 6, 7, 8, 9, 10 tepok, 3, 11, 12, 13, 1. Paham? Ya. Dimulai dari. Berarti yang kosong ini gitu? Enggak, langsung real. Kayak walking. Paham? Ada lupa? Paham. Mulai dari sana. Iya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 4. Ya gimana? 16, 17,
paten. Nah, tabelnya nanti kayak gini. Mungkin sekarang kalian bisa bikin tabel dulu. Ada baru kan? Boleh di buku apa di kertas aja? Boleh buku, boleh kertas. Oke, kertas. Individu tugasnya. Jangan lupa dikasih nama sama nomor absen. Nanti perbedaannya boleh kalian dapat berapa perbedaan? Mungkin 1 boleh, 2 boleh. Atau kalau yang lengkap itu ada 4 perbedaan. Nah, mungkin kalau ada yang dapat 4 itu nilainya bakal bagus. Boleh ditulis dulu. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Nanti PPT-nya Mbak ini ya, kirim ke Rila Mbak ini ya. Nanti tolong di-share ke teman-teman. Menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa tidak dibatasi. Baik, selamat melanjutkan pelajaran berikutnya. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.